Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Tapi tetap jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial pada materi kebutuhan manusia. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, diharapkan anakku sekalian mampu menyebutkan jenis-jenis kebutuhan beserta contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian diharapkan mampu mengklasifikasikan kebutuhan berdasarkan tingkatannya, jenis-jenisnya, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita akan mengetahui perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi anak-anakku sekalian harus tahu apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan, supaya nanti anak-anakku bisa memprioritaskan kebutuhan apa saja yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Ya, jadi anak-anakku sekalian, perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu adalah keinginan yang dimiliki oleh manusia terhadap barang atau jasa yang harus terpenuhi. Kalau tidak dipenuhi, itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Sedangkan kalau keinginan itu adalah perasaan yang ingin memiliki sesuatu, baik itu barang ataupun jasa. Tidak peduli apakah itu mendesak atau tidak, apakah itu dia butuh atau tidak. Makanya keinginan manusia itu tidak terbatas. Beda kalau kebutuhan. Kalau kebutuhan manusia itu terbatas, kalau sudah terpenuhi ya sudah. Sedangkan kalau keinginan itu sifatnya tidak terbatas. Ya. Baik, kita akan bahas yang pertama, macam-macam kebutuhan menurut tingkatannya. Menurut tingkatannya kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya kebutuhan primer. Kemudian yang kedua ada namanya kebutuhan sekunder. Ya. Kemudian yang ketiga ada namanya kebutuhan tersier. Nah sekarang anak-anak sekalian, apa itu kebutuhan primer? Ya. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan yang mutlak atau harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, itu akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Apa contohnya anak-anakku sekalian? Ada yang bisa menyebutkan contoh kebutuhan primer? Jadi itu kebutuhan primer kalau tidak dipenuhi, itu akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contohnya makan, ya, kemudian minum, kemudian manusia butuh pakaian, kemudian manusia butuh perumahan. Baik, kemudian kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Atau biasa disebut dengan kebutuhan kedua. Ya. Kenapa disebut kebutuhan kedua? Karena kebutuhan ini nanti dipenuhi setelah kebutuhan primer. Ya, seperti contohnya perabot rumah tangga, kemudian televisi, kemudian HP misalnya. Jadi nanti dipenuhi ini kebutuhan sekunder kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi. Ya, seperti itu anak-anak sekalian ya. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, kebutuhan tersier, ya, atau kebutuhan ketiga ya. Kebutuhan tersier ini nanti dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Ya. Biasanya ini disebut dengan kebutuhan-kebutuhan mewah, ya, misalnya mobil, kemudian apartemen, misalnya beli apartemen, kemudian barang-barang mewah, ya, itu dinamakan kebutuhan tersier. Jadi ketiga, menurut waktunya, ya, menurut waktunya kebutuhan dibagi menjadi 2, ya, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Apa itu kebutuhan sekarang? Anak-anak sekalian, kebutuhan sekarang itu adalah
kebutuhan yang pemenuhannya pada saat dibutuhkan. Misalnya makan pada saat lapar, minum pada saat haus, minum obat pada saat sakit. Ya, jadi dibutuhkan pada saat itu juga. Ya, itu adalah kebutuhan sekarang namanya. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Nah, jadi kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan yang bisa ditangguhkan. Seperti misalnya Anda menabung pada saat sekarang, nanti dibutuhkan pada saat yang akan datang. Misalnya pada saat Anda sekolah di SMP, Anda menabung sampai kuliah, nanti kuliah uang itu dibutuhkan. Itu namanya kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Yang keempat adalah macam-macam kebutuhan berdasarkan subjeknya. Macam-macam kebutuhan berdasarkan subjeknya dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama ada kebutuhan individual atau kebutuhan perorangan. Kemudian yang kedua ada namanya kebutuhan kelompok. Ya. Nah, sekarang apa itu kebutuhan individual atau perorangan? Kebutuhan individual itu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh diri pribadi atau perorangan. Ya, misalnya Anda makan, ya Anda sendiri yang merasakan. Anda pakai sepatu, Anda sendiri yang Anda merasakan. Kemudian Anda pakai kacamata, Anda sendiri yang merasakan. Ya, seperti itu kebutuhan individual namanya. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan kelompok. Ya, kebutuhan kelompok ini dirasakan oleh kelompok atau lebih dari satu orang. Misalnya kebutuhan akan pasar. Ya, itu kan di pasar bukan hanya kita yang butuhkan, tetapi banyak orang, dibutuhkan oleh banyak orang. Kemudian kebutuhan akan jalanan. Ya, jalanan juga dibutuhkan oleh umum atau banyak orang. Itu contoh-contoh kebutuhan kelompok. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan singkat tentang materi kita pada hari ini tentang kebutuhan manusia. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa materi kita pada hari ini ada dua kesimpulan. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian harus bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian harus bisa mengelompokkan macam-macam kebutuhan. Baik anak-anakku sekalian, saya kira pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya, supaya tetap kita terhindar dari COVID-19. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Saya Iri dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.